Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Cantika akan menjelaskan tentang kekuatan yang membentuk bumi. Chapter 5, Lesson 4. Kekuatan seperti angin dan air mengubah banyak fitur di permukaan bumi. Menurut Anda, kekuatan apa yang mengukir ngarai di utah ini? Pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah pemecahan batuan menjadi potongan-potongan kecil oleh proses alami. Ada dua jenis pelapukan, yaitu yang pertama ada pelapukan fisik. Pelapukan fisik atau disebut juga sebagai pelapukan mekanis adalah pemecahan batuan oleh perubahan fisik. Ini dapat disebabkan oleh air yang membeku, air yang bergerak, tumbuhan, atau hewan. Air yang bergerak membawa potongan-potongan batu, air bergolak dan memercik saat bergerak melalui jeram atau di sepanjang pantai. Potongan-potongan batu yang terbawa air bertabrakan dan pecah. Akar tanaman bisa masuk ke celah-celah batu. Saat akarnya tumbuh, mereka memaksa retakan melebar. Akhirnya, gaya ini mungkin cukup untuk memecahkan batu. Hewan secara tidak langsung menyebabkan pelapukan. Hewan yang menggali seperti semut, cacing, dan lalat membawa potongan batu ke permukaan dan membuatnya terkena pelapukan. Seperti yang ada di gambar, ada es, ada air yang mengalir, dan ada terjadinya vegetasi. Angin dan air dapat mengukir batuan lunak menjadi berbagai bentuk, seperti lengkungan halus ini di Taman Nasional Arches di Utah. 2. Ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pemecahan batuan oleh perubahan komposisi kimianya. Oksigen dan asam adalah agen kuat pelapukan kimiawi. Udara mengandung oksigen, dan banyak jenis batuan mengandung besi. Ketika batuan yang mengandung besi terkena udara dan air, terjadi reaksi kimia. Oksigen bergabung dengan besi di batu dan membentuk karat. Ketika karbon dioksida di udara larut dalam air hujan, ia membentuk asam karbonat, asam lemah. Asam karbonat bereaksi secara kimia dengan batu kapur. Jika air mengandung asam karbonat merembes ke dalam tanah yang mengandung batu gamping, maka batu gamping tersebut larut dalam air kemudian terbawa. Lambat laun, proses ini akhirnya bisa membentuk sebuah gua. Formasi gua, seperti yang ada di gambar sebelah kiri, ada permukaan, air, dan ada retakan dari batu kapur. Dan gambar yang sebelah kanan ada permukaan, ada air, dan juga yang berwarna coklat adalah gua. Asam karbonat dalam air bereaksi dengan batu kapur di bawah tanah. Produk reaksi ini larut dalam air tanah dan terbawa. Akhirnya, sebuah gua terbentuk. Saat permukaan air tanah turun, gua tersebut mengiring. Ini adalah contoh pelapukan kimiawi. Erosi. Erosi adalah pengambilan dan penghilangan potongan batuan dan partikel lainnya. Deposisi adalah pelepasan partikel di lokasi lain. Penyebab utama erosi. 1. Air. Air yang bergerak membawa partikel saat mengalir menuruni bukit. Semakin cepat sungai mengalir, semakin besar partikel yang dapat terbawa. Partikel besar mengelinding, meluncur, atau memantul di sepanjang dasar sungai dan menggali dasar sungai, membuat sungai semakin dalam. Saat aliran sungai melambat, sebagian partikel diendapkan sebagai sedimen atau potongan mineral, batuan, dan bahan organik yang lepas. Sedimen membentuk penghalang di sungai dan air kemudian mengalir di sekitar sedimen. 2. Angin. Angin berkontribusi pada erosi dan pengendapan yang membantu mengubah tanah. Angin dapat menangkap pecahan batu kecil yang terbentuk oleh pelapukan. Saat angin melambat, partikel-partikel itu jatuh ke tanah. Bagaimana air yang bergerak dapat mengubah tanah? Kehidupan arus. Dalam penggunaan umum, kami mengatakan bahwa sungai memiliki lebih banyak air daripada aliran. Namun, para ilmuwan menganggap semua sungai sebagai aliran, dan semua aliran mengalami tahap perkembangan yang sama. Di titik nomor 1, ada sumber sungai sering kali berada di daerah pegunungan. Di sini, gaya gravitasi menyebabkan air mengalir dengan cepat. Beberapa aliran mengalir dari mata air, danau, atau ujung glester. Titik yang kedua adalah aliran yang mengalir cepat, mengambil dan membawa banyak sedimen, dan seringkali membentuk lembah berbentuk V. Arus yang bergerak cepat seiring digunakan untuk arung jeram. Yang ketiga ada saat sungai yang lebih kecil mengalir menuruni bukit, ia mengumpulkan lebih banyak air, bertambah ukurannya, dan meluruskan lembah. Gambar yang berada di dalam lingkaran merah adalah aliran muda mengalir deras di lereng yang curam. Di gambar selanjutnya ada gambar yang di dalam lingkaran merah adalah sungai yang lambat dan berkelok-kelok
dapat mengalir dengan kecepatan kurang dari 1 km atau 0,6 mil per jam. Titik keempat adalah sungai. Saat sungai mencapai dataran yang lebih datar, alirannya melambat. Saat melambat, ia mengendapkan sebagian sedimen yang dibawanya. Titik nomor 5, sungai yang bergerak lambat berkelok-kelok melintasi tanah datar, membentuk belokan besar, air mengalir lebih cepat di sepanjang bagian luar kurva, mengikis atau mengikis tepian. Titik keenam, ketika sungai bermuara di perairan yang lebih besar, seperti samudra atau teluk, ia mengendapkan sedimen yang tersisa yang di bawahnya. Endapan tersebut dapat membentuk delta yang memanjang dari muara sungai. Tanah. Bagaimana tanah terbentuk? Hasil pelapukan berupa bongkahan batuan lepas yang dapat menjadi bagian dari tanah yang menopang tanaman yang berakar. Tanah adalah campuran batuan yang lapuk, udara, air, makhluk hidup, dan humus. Humus adalah bahan yang terbuat dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk. Bakteri, jamur, cacing, dan serangga semuanya berkontribusi pada pembentukan humus. Tanah yang berada memiliki sifat yang berbeda pula. Tanah liat terbuat dari partikel yang sangat halus. Tanah berpasir terbuat dari partikel yang lebih kasar. Lapisan tanah. Lapisan atas adalah lapisan atas tanah yang sebagian besar terbuat dari humus, air, udara, dan mineral, yang merupakan zat alami di tanah bumi. Humus di lapisan atas seperti spons dan menahan air. Hal ini menjadikan humus sebagai bahan yang ideal untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Lapisan di bawah lapisan atas disebut lapisan tanah bawah. Beberapa humus dapat ditemukan di dekat bagian atas lapisan ini. Saat air merembes melalui lapisan atas tanah ke lapisan tanah bawah, ia membawa partikel tanah liat dan mineral lainnya bersamanya. Di bawah lapisan tanah sebagian terdapat batuan induk yang telah lapuk, yaitu batuan tempat terbentuknya tanah. Air merembes ke bawah untuk melanjutkan pelapukan. Tidak ada humus di kedalaman ini. Lalu lapisan yang paling bawah, lapisan ini adalah batuan padat atau batuan dasar. Bagaimana air bergerak dapat mengubah tanah? Sungai yang mengalir dari ketinggian dapat membuat perubahan dramatis pada daratan. Saat sungai melintas, ia mengukir saluran. Air yang mengalir perlahan-lahan mengikis dasar sungai, memotong lapisan batuan yang lebih lunak dalam jangka waktu yang lama. Ngarai, sungai, dan lembah yang dibentuk air yang bergejolak. Sedimen diangkut menuruni bukit, menyebabkan erosi tambahan dan membuat lebih banyak pemotongan di batuan dasar. Akhirnya, sedimen mencapai laut dan kemudian diendapkan di lepas pantai. Sifat tanah. Tanah yang permeable memungkinkan tanaman tumbuh subur, sementara tanah yang tidak tembus mungkin menghasilkan lebih sedikit vegetasi. Mengapa tanah penting? Hampir semua yang Anda konsumsi entah bagaimana terhubung ke tanah. Buah-buahan dan sayuran yang Anda makan, roti untuk sandwich, dan bahkan susu yang Anda minum semuanya dapat ditelusuri kembali ke tanah. Tanah mengandung mineral yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup. Tanaman yang tumbuh menggunakan mineral dari tanah. Mineral ini disuplai kembali secara alami oleh hujan dan limpasan. Tumbuhan dan hewan yang membusuk juga memasuk kembali beberapa mineral. Namun, mineral dalam tanah tidak dapat diganti semudah Anda mengganti tanah dalam pot bunga. Tanah merupakan sumber daya yang harus dilestarikan. Kegunaan tanah. Sebagian besar makhluk hidup bergantung secara langsung atau tidak langsung pada tanah. Tanah adalah bahan yang paling dibutuhkan. Tanaman untuk tumbuh, banyak hewan hidup di tanah. Kehilangan tanah atau inset dapat dicegah dengan praktek konservasi tanah, seperti penanaman pohon sebagai penahan angin. Tanah terkadang rusak karena perawatan yang tidak tepat. Menanam terlalu banyak tanaman di suatu area atau menanam jenis tanaman yang sama di ladang tahun demi tahun dapat menghabiskan nutrisi penting tanah. Praktik-praktik ini telah memberikan waktu untuk mengisi kembali mineral tanah. Pengerasan tanah atau penebangan hutan juga membuat tanah tidak bisa digunakan. Membuang limbah ke dalam tanah dapat mengubah komposisinya, mempengaruhi organisme yang biasanya hidup di sana untuk mengisi kembali nutrisi tanah. Ringkasan visual, ada 3 gambar. Di gambar yang pertama adalah air, tumbuhan, hewan, dan aktivitas kimia semuanya berkontribusi pada pelapukan. Di gambar yang kedua
Ada penjelasan bahwa angin dan air adalah agen erosi dan pengendapan yang kuat. Di gambar yang terakhir adalah tanah menyediakan unsur hara dan habitat makhluk hidup dan harus dilestarikan. Praktik. Bagaimana kecuraman lereng mempengaruhi erosi sungai? Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada panci aluminium, ada campuran pasir dan kerikil. 3. Buku atau balok kayu. 4. Alat penyiram tanaman. Membentuk hipotesis aliran menyebabkan erosi dengan membawa sedimen dan material lain menjauh. Apakah menurut Anda sungai di aliran sungai yang curam menyebabkan lebih banyak erosi daripada aliran di aliran sungai yang lebih datar? Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk hipotesis. Jika aliran lebih curam, maka ... Uji hipotesis Anda. 1. Buat model streambed dengan mengisi loyang aluminium dengan campuran pasir dan kerikil. Tempatkan satu buku atau balok kayu di bawah salah satu ujung model. 2. Gunakan kaleng penyiram untuk menuangkan sedikit air ke bagian tengah model Anda. Pastikan untuk menuang air dengan aliran yang stabil. Jelaskan apa yang terjadi. 3. Ratakan bagian stream dan juga gunakan buku atau balok kayu untuk menopang salah satu ujung loyang dan buat stream sedikit lebih curam. Ulangi langkah kedua menggunakan jumlah air yang sama. Jelaskan apa yang terjadi. Menarik kesimpulan. Step keempat, menafsirkan data. Atur data Anda dalam sebuah bagan. Apakah pengamatan Anda mendukung hipotesis Anda? Yang kelima, infer apa yang akan terjadi jika Anda membuat stream lebih curam. Buat hipotesis lalu ujilah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.